Istri Teddy Minahasa mengatakan mau membantu Dodi Prawiranegara dari kasus narkoba yang menjerat suaminya. Hal itu diungkap istri Dodi Prawiranegara, Rahma, saat ditemui sebelum bersaksi di sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Kalau dari Bu Merti bukan tekanan ya, karena Bu Merti sendiri setelah pertemuan saya yang kedua, yang pertama kali saya dan Bu Merti sama-sama tidak tahu cerita yang sebenarnya. Nah, di pertemuan kedua itu Bu Merti menyampaikan, saya sudah tanya langsung ke Bapak, ini ceritanya apa benar Dodi itu waktu itu kata-katanya, apa benar Dodi itu lo yang nyuruh gitu untuk nyisikan itu? Iya, dan Bapak mengiyakan waktu itu, mengiyakan. Terus udah gitu Ibu bilang terlepas benar atau enggak Bapak menyuruh menjual, saya tekankan di situ ke Bapak, tapi yang pasti lo tahu kan kalau Dodi itu nyimpen barang itu gitu loh, lo nyuruh nyisikan, lo tahu Dodi nyimpen barang itu, ya udah berarti semua ini perintah lo gitu loh. Jadi Ibu intinya mau membantu saya dan Pak Dodi, karena Pak Dodi ini melakukan itu atas perintah Pak TM gitu. Pak Dodi ini nggak bersalah, bukan niatnya untuk menjual gitu, maksudnya bukan niatnya untuk membawa itu ke Jakarta tanpa perintah dari TM gitu. Lalu ketika bertemu dengan Pak Dodi, setelah diceritakan seperti ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dodi? Pak Dodi masih bertanya sih, karena saya waktu itu saya sampaikan juga ke Pak Dodi kalau saya dipanggil oleh Bu Merti, dan Bu Merti mau membantu Pak Dodi, istilahnya mau mengeluarkan, maksudnya membantu itu mengeluarkan karena yakin Pak Dodi itu nggak bersalah gitu. Pak Dodi ini disuruh oleh Pak Teddy, itu intinya gitu. Jadi Pak Dodi masih menunggu info dari saya, gimana Bun, info dari Bu Merti itu gimana kelanjutannya gitu. Yaitu ternyata diminta untuk bergabung. Kalau dari Bu Merti tidak ada paksaan dari Bu Merti. Bu Merti hanya menyarankan kalau mau bergabung oke, kalau enggak pun enggak masalah, itu lebih ke pilihan ke saya gitu, ke saya dan Pak Dodi, mana yang terbaik gitu aja. Terus udah gitu tekanan itu ada setelah telepon dari Pak TM. Di situ Pak TM benar-benar memaksakan dan ada kata-katanya paksa Dodi untuk tanda tangan gitu. Itu ada gitu. Kemudian Pak TM pergi ke rumah sakit. Saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa kenapa menghubungi saya jam 1, karena jam 12 itu Pak Teddy datang ke kamar Bu Merti, ngetok kamar, menyampaikan bahwa ada masalah ini, dan Bu Merti baru saat itu diceritakan Dodi ditangkap gini. Beliau minta Bu Merti untuk menghadap Bu Sigit, Ibu Kapolri, untuk meminta bantuan terhadap masalah ini, tapi sama Bu Merti ditolak saat itu karena dengan alasan saya ini nggak tahu apa-apa, saya harus minta tolong apa. Nanti yang ada di sana saya ditanya macem-macem, sedangkan saya nggak tahu permasalahan ini permasalahan apa. Kemudian cuma sampai di situ pun saya bingung. Saya setelah pulang dari situ pun saya nggak cerita, saya sampaikan ke Bu Merti, saya nggak mungkin cerita ini ke orang tuanya Pak Dodi, terutama papanya. Bu Merti pun bilang ya udah nggak usah diceritain dulu, mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan ini, jangan sampai ini masuk ke media. Harapannya waktu itu seperti itu. Jadi saya pulang kembali, sampai rumah saya hanya cerita ke ibunya Pak Dodi, dan di situ saya cuma bilang, Bun, AA lagi diperiksa di Polda Metro. Saya cuma bilang itu, belum ada penangkapan, saya bilang bukan ditangkap, saya hanya bilang diperiksa. Kemudian besoknya saya diminta datang lagi ke rumah Bu Merti waktu itu. Sebelumnya sore Pak Dodi sudah menghubungi saya, bisa untuk menghubungi saya sekitar siang, minta dibawakan baju dan lain-lain. Di situ pertama kali saya ketemu dengan Pak Dodi. Jadi
Di situ ya Pak Dodi awalnya meminta maaf, dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab. Di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini Bapak mau bantu. Saya masih bilang di situ seperti itu. Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini nggak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi udah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan Pak Teddy itu dengan ada yang berbeda versinya. Jadi di situ saya jujur belum yakin dengan Pak Teddy dan belum yakin juga dengan suami saya gitu. Mana yang benar ceritanya, versi mana yang benar, itu saya masih bingung. Setelah itu Bapak datang, Bapak duduk. Setelah duduk, Pak Teddy bertanya pada saya, jadi ceritanya gimana? Dijawab oleh Bu Merti bilang, Pak, Rahmani nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau, nggak tahu masalah Dodi. Kemudian Pak Teddy pertama kali nanya ke saya, Dodi pernah cerita apa? Ada yang pernah diceritakan Dodi nggak? Saya bilang nggak ada. Cerita tentang apa? Ya waktu itu nggak dijawab. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior yang paling dekat siapa? Yang akrab, kata. Kalau akrab nggak ada, semua biasa aja, semua dekat. Saya bilang seperti itu. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu, setelah bertanya, menyampaikan bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro, di narkoba sedang diperiksa. Kemudian Pak TM menyampaikan saat itu saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Sudah menipu 2 kali, sekarang saya mau menjebak dia, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda, setelah sampai ke tangan Linda, nanti Dodi juga yang menangkap Linda, itu pernyataan beliau. Kemudian banyak sih yang disampaikan saat itu, saya lupa juga, pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini, kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM.